Pondok Pesantren Pendidikan Islam dan Keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama berada di negara Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa-bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembangnya mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau juga disebut asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut dengan santri. Pondok ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu funduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata asrama yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pendalaman ilmu agama, tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar bersama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peran peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui perkembangan metode dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan Kapitayan, tempat bermukim para cantrik yang diformasi sesuai ajaran Islam. Menjadi lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Kedua, santri peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan pondok pesantren. Ketiga, masjid atau musola, sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok asrama, sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pengajaran slogan bandongan dan ijnul ijazah serta model pembelajaran utawi ikiku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna kedudukan dan fungsi masing-masing kalimat. Kiai mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai figur pemimpin pondok pesantren sehingga berkewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama serta pengalaman Kiai memberikan warna-warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Kiai sang guru mengaji mempunyai banyak murid. Melalui murid santri itulah tersebar karisma Kiai di bidang keagamaan sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kini Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekiranya dalam memecahkan persoalan. Biasanya seorang anak Kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar sebagaimana tampak dari panggilan Gus, singkatan dari Gusti atau Bagus. Sebutan ini mengandung tafaul dan harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak Kiai Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok-pondok pesantren di Indonesia. Dalam bahasa simbol pesantren, status Kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah, suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga barokah suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Status Kiai dapat pula diperoleh melalui nasab, garis keturunan. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan
Dengan berdirinya pesantren di Indonesia, santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren dikaji tentu tidak akan lepas dari figur-figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri. Pesantren sebagai pencetak para dai, selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran-peran lain yang itu pencetak para dakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagai dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung dan sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para kiai untuk para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan data-data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2006 tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikut adalah profil ringkasan beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. Pertama, Pondok Pesantren Tegal Sari, Jati, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Pesantren Tegal Sari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basri pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya yang terkenal adalah Paku Buwono II dan merupakan penguasa kerajaan Kartasutra, Raden Ngabehi Rongo Warsito, seorang penjaganya Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Dan pesantren Al-Hamdaniyah didirikan Kiai Haji Hamdani pada tahun 1797. Lokasi pondok pesantren terletak di daerah desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding ayaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disengaja dengan kaki-kaki beton sehingga membuatnya tampak seperti rumah joglo. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pondok pesantren Sidogiri berdiri tahun 1718. Pendiriannya bernama Said Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Pada awalnya Sidogiri adalah area hutan yang belum terjemah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Said Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya yaitu Kiai Aminullah melakukan babat arah selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren Darul Ulum Banyuar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar musola yang kecil didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq tahun 1787, di mana beliau adalah seorang sosok ulama karismatik yang terkenal juhud, tawadu, dan arif. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air sumur yang cukup besar oleh Kiai Isbat. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun. Bahkan hingga kini mata air tersebut dapat difungsikan sebagai air minum. Dan bagi santri dan keluarga pondok pesantren Banyuar. Disinilah pondok Kiai Isbat mengasuh para santri tempat penuh istiqomah dan kesabaran, padahal sarana dan fasilitas yang ada ketika itu tentunya jauh dari kecukupan atau memadai. Kemudian Pondok Tremas didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830. Setelah menyelesaikan masa pelajaran di Pondok Tegal Sari, Ponorogo, awalnya pondok ini berada di daerah Samanten, itu sekitar 2 km dari arah utara kota Pacitan. Nah, pada waktu itu pondok masih dalam taraf permulaan sehingga santri-santrinya juga belum sebanyak periode sudahnya.
Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkat dasar. Pondok pesantren Al-Huda itu dirintis pada tahun 1801 oleh Ki Haji Abdul Rahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Ki Haji Abdul Rahman merupakan mursyid guru Thariqah Naqsabandi yang semula Al-Huda adalah nama untuk musola yang berada di kompleks pondok. Tatkala meletus agresi militer Benda I, kiai dan para santri serta para pejuang muslim Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1960-an kembali mengakibatkan suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai. Saat itu pondok pesantren Al-Huda menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Kemudian pondok pesantren Buntet didirikan oleh Mbah atau Kiai Muqayyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintaran dalam menulis buku tentang tauhid, fikih dan tasawuf, Kiai Muqayyim juga diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanom Cirebon. Akan tetapi karena ada perbedaan sikap antara dirinya dengan pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda, akhirnya Kiai Muqayyim mengundurkan diri meninggalkan Keraton Kanom. Beliau kemudian mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar lebih kurang 12 km dari Keraton Kanom ke kota Cirebon di tahun 1750. Pondok pesantren Subuh Salam Sayur Maincat. Pesantren ini berada di desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usai pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera pada masa kemerdekaan. Pesantren ini dijadikan basis perlawanan, yakni dijadikan markas Tentara Keamanan Rakyat TKR. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren kembali dijadikan sebagai markas TKR pada tahun 1949. Pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan sekolah oleh Fahrudin Arjun Lubis. Pondok pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, itu Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan yang tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama-ulama yang terkemuka. Bahkan hampir seluruh silsilah murid-murid di Kalimantan Selatan bermuara di pesantren ini. Pesantren ini Darussalam merupakan peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren ini yang kemudian berdiri di provinsi tersebut. Kiai Haji Jamaluddin untuk mendirikan pesantren dilandasi semangat dalam rangka pengembangan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini dikenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari Kalimantan Selatan. Setelah Kiai Haji Jamaluddin meninggal dunia, pimpinan pesantren digantikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Kemudian pondok pesantren As-Sa'adiyah Sulawesi Selatan, sebuah pendidikan lembaga Islam swasta yang bergerak di bidang pendidikan dakwah Islam, mulai dirintis pada tahun 1928 Masehi. Lembaga ini menjadi pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Lembaga ini bernama Madrasatul Arabiyatul Islamiyah (MAI) yang dirintis oleh Muhammad As'ad, yang dikenal pula dengan panggilan Anre Guru Ta Pun Ngaji Sade au Guru Ta Aji Sade. Penamaan As-Sa'diyah juga diambil dari pendiri Kiai Haji As-Sa'di yang merupakan seorang berdarah Bugis Wajo. Dalam perkembangannya, pondok ini telah banyak menciptakan generasi para ulama hingga Wajo kemudian digelar sebagai kota santri. Keberadaan pondok pesantren As-Sa'di ini sebagai mesin pencetak para mubaligh, baik mubaligh maupun ulama, sudahlah sangat dikenal di masyarakat. Selain melahirkan ulama, juga banyak alumninya yang kini telah menjadi ilmuwan.